aktivitas stimulus ekonomi. Pemerintah kembali mengucurkan stimulus ekonomi baru untuk mendongkrak konsumsi dan pertumbuhan ekonomi triwulan kedua. Ini stimulus ketiga tahun ini saja. Namun berbagai pihak meragukan daya gedor stimulus senilai 24,44 triliun rupiah ini. Bahkan keraguan itu muncul sejak awal rencana stimulus diumumkan. Paket stimulus kali ini meliputi diskon transportasi, potongan tarif tol, tambahan bansos, bantuan subsidi upah, dan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja. Stimulus diskon listrik untuk 79,3 juta rumah tangga dengan daya 1.300 volt ampere ke bawah dibatalkan karena alasan lambatnya proses penganggaran. Pada Februari lalu, pemerintah mengumumkan 8 kebijakan ekonomi yang juga dimaksudkan untuk mengerek konsumsi dan diikuti kebijakan pencairan gaji ke-13 bagi ASN senilai 49,3 triliun rupiah Juni ini. Namun, konsumsi tetap lesu dan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 hanya 4,87%. OECD dalam laporan terbaru memprediksi menurunnya konsumsi dalam negeri Indonesia masih akan menjadi faktor penting pemicu perlambatan ekonomi Indonesia tahun ini. Kondisi ekonomi yang tak baik-baik saja ditandai dengan perlambatan pertumbuhan dan lonjakan pengangguran dikhawatirkan masih berlanjut di triwulan-triwulan berikutnya. IMF, Bank Dunia, dan OECD memprediksi pertumbuhan ekonomi masih di bawah 5% berlanjut hingga 2026. Mendorong konsumsi domestik penting karena konsumsi menyumbang 54% PDB. Namun, stimulus saja tanpa mengatasi akar persoalan melesunya daya beli seperti penciptaan lapangan kerja, upah real layak, dan juga membenahi iklim usaha tak menjawab problem stagnansi pertumbuhan. Seperti dua paket stimulus sebelumnya, stimulus kali ini diragukan efektif mendongkrak konsumsi karena tak banyak menyentuh kelas menengah sebagai penyumbang utama konsumsi dalam negeri. Kecemasan akan masa depan ekonomi dengan gelombang PHK, melonjaknya angka pengangguran, dan kian tergerusnya tabungan juga membuat masyarakat cenderung menahan diri untuk berbelanja. Menjaga sentimen kepercayaan masyarakat dan dunia usaha ini jadi penting. Stimulus juga terkendala buruknya koordinasi, stimulus yang tak tepat sasaran, dan ketaksesuaian waktu pemberian stimulus dengan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, obral stimulus membuat para pengamat mempertanyakan kapasitas fiskal dalam pembiayaannya. Selain beban APBN yang bisa berimplikasi pada pelebaran defisit fiskal dan peningkatan utang, kita masih harus mewaspadai dampak stimulus yang sifatnya demand side ini ke inflasi jika kenaikan konsumsi tak diimbangi kenaikan kapasitas pasok. Stimulus tanpa serius membenahi struktur ekonomi hanya akan menciptakan ketergantungan pada stimulus fiskal jangka pendek yang akhirnya akan menjadi bumerang bagi perekonomian jangka panjang. Kondisi sekarang ini konsekuensi pada pertumbuhan yang terlalu bergantung pada konsumsi domestik. Ini juga menggarisbawahi perlunya menggerakkan mesin-mesin pertumbuhan lain dengan memperbaiki fondasi struktur ekonomi yang lebih sehat untuk bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Semua ini pekerjaan rumah besar yang tak bisa dijawab dengan gelontoran stimulus fiskal jangka pendek yang cenderung populis dan tidak menyentuh akar persoalan.